Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, terima kasih banyak telah setia dengan Rapot Ramadan Podcast. Kali ini kita telah ditemani dengan narasumber kita yang Masya Allah tabarakallah kalau dipandang karena efek dari Al-Quran. Halo Mbak Akla. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Akla? Alhamdulillah baik. Kali ini kita akan membahas tentang tadarus Al-Quran. Nggih, terus Mbak ya, kalau di bulan Ramadan itu berarti namanya tadarus nih. Nggih. Oke Mbak Akla. Jadi yang pertama, saya akan bertanya tentang untuk Ramadan kali ini, apakah Mbak Akla punya target untuk menghatamkan Al-Quran? Ya, kalau target khatam Quran itu harus ada setiap tahun. Entah itu untuk yang hafalan Al-Quran atau yang belum punya hafalan itu harus minimal 1 bulan itu 1 kali khataman. Dan kalau yang sudah punya hafalan ya lebih baik lebih banyak khatam Qurannya gitu. Untuk mengulang-ulang gitu Mbak ya? Iya. Harus berarti loh, harus punya. Jadi apa sih Mbak keutamaan dari tadarus Al-Quran di bulan Ramadan? Keutamaannya itu banyak sekali ya, karena melihat dari keistimewaan bulan Ramadan, di mana di situ terdapat pahala yang sangat berlimpah. Kemudian di bulan Ramadan ini juga hari bulan di mana diturunkannya Al-Quran atau biasa disebut dengan Nuzulul Quran. Kemudian kita melihat tradisi dari Rasulullah dan para sahabat, yaitu Rasulullah yang memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kemudian para sahabat yang tadinya menghatamkan Al-Quran itu seminggu sekali, jadi tiga kali sehari, kemudian Imam Syafi'i yang menghatamkan Al-Quran selama 60 kali dalam sebulan, kemudian Imam Malik yang beliau itu mengesampingkan aktivitas lainnya untuk fokus kepada khatam Quran itu. Jadi melihat dari para sahabat dan Rasulullah dalam memuliakan bulan Al-Quran dengan membaca Al-Quran, jadi kita harus mencontoh beliau-beliau. Apa pahala dari menghatamkan Al-Quran atau tadarus Al-Quran sehari-hari dengan di bulan Ramadan itu apa beda sih Mbak? Beda tentunya, karena di bulan Ramadan kan Allah sangat bermurah hati melipat gandakan semua amal ibadah para hambanya. Kemudian kita mengetahui bahwa keutamaan membaca Al-Quran yaitu 1 huruf saja dinilai sebagai 10 kebaikan. Apalagi kalau kita membaca di saat bulan Ramadan. Berapa pahala yang kita dapatkan? Di hari biasa aja 10 ya, apalagi di hari Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Untuk rencananya Mbak Akla mau menghatamkan berapa kali nih bulan ini? Kalau rencana saya semoga bisa lebih banyak dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu baru 4 kali khataman. Kalau sekarang sih udah itu. Sekarang rencananya 1 hari sekali khatam. Enggak, kalau itu terlalu banyak. Belum bisa. Ya semoga 5 hari khatam atau berapa. Flash Mbak itu sudah 5 hari sekali. Caranya untuk bisa khatam berkali-kali itu gimana Mbak? Biar cepat khatam itu terus 5 hari lah katanya. Iya tadi. Ya kita itu harus meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jadi beda antara meluangkan waktu dengan menggunakan waktu luang untuk membaca Al-Quran. Jadi harus benar-benar ada waktu tersendiri untuk baca Quran. Misal kayak habis subuh atau setelah asar atau malam hari itu harus ada waktu untuk baca Quran gitu. Dispesialin gitu ya? Iya, diluangkan waktunya gitu. Berarti harus setiap waktu nggih kalau membaca itu biar cepat khatam tadi? Harus sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan kan. Misal kalau setiap habis subuh berarti harus habis subuh harus baca Quran. Kalau habis asar berarti harus baca Quran. Soalnya kalau nggak baca Quran di waktu itu nanti akhirnya malah males terus numpuk-numpuk baca Qurannya. Jadi nggak sampai target. Selesai ya berarti? Iya.
Untuk sampean yang punya hafalan, ketika bulan Ramadan itu cuma tadarus mawon atau untuk ladang murojaah ngonten. Jadi nggak pakai Quran ngonten. Nggih, saya biasanya itu buat murojaah. Ngonten. Jadi sekali saya buat khatam Quran itu untuk sarana saya sebagai menjaga hafalan biar nggak lupa, biar nggak hilang gitu juga. Berarti jenengan itu nyemak sendiri atau murojaah sendiri atau berarti dibantuin temennya? Murojaah sendiri. Sendiri. Kayak baca Quran tapi agak diawang-awang gitu. Oke. Dari pengalaman sebelumnya di tahun kemarin itu apakah sesuai dengan targetnya? Sebetulnya. Kalau pengalaman tahun sebelumnya itu, kalau dari dulu itu alhamdulillah selalu meningkat setiap tahun. Tapi tahun kemarin itu sama kayak tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya 4 kali khataman, tahun kemarin juga 4 kali. Jadi nggak meningkat gitu. Tapi tetap lah ya, tetap pada target berarti ya? Iya target, tapi nggak meningkat aja gitu. Nggak perlu sih. Kan soalnya dibarengin sama ngaji kitab juga kan Mbak ya? Iya. Kendalanya tadi Mbak kan nggak sesuai target tapi nggak naik gitu ya Mbak ya? Nggak bertambah targetnya itu. Itu kendalanya apa aja sih Mbak? Kendalanya itu ya biasanya yang pertama itu karena nggak di waktu tertentu. Jadi biasanya waktu ini buat baca Quran, tapi kita buat misal buat ngobrol atau buat hal-hal yang nggak bermanfaat, itu akhirnya kesananya jadi numpuk. Jadi baca Qurannya nggak sesuai target, terus yang harusnya baca Quran tapi nggak baca Quran. Itu yang kendala pertama. Yang kendala kedua itu biasanya karena rasa males. Kalau di pondok itu alhamdulillahnya itu kalau buat ibadah, buat sholat jamaah, buat baca Quran itu masih semangatnya masih besar gitu. Tapi kalau udah liburan, udah di rumah beneran itu. Ya Allah kayak males banget, entah males karena kita sering pergi-pergi kan, kalau di rumah kan sering pergi ya, ngabuburit, ada bukber, ada sahur bareng, terus juga kita 24 full HP ya. Iya. Itu terutama. Jadi kayak malesnya itu besar banget gitu. Jadi kalau tadaris Quran di rumah itu lebih jarang daripada di pondok gitu. Oh ya, tipsnya Mbak Ala untuk teman-teman semua yang sedang melaksanakan Ramadan, sedang mengejar khatamannya saat tadarus ini, apa tipsnya? Tips kalau mau khatam di bulan Ramadan. Ya itu yang pertama, kita harus meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi jangan menunggu waktu luang tapi meluangkan waktu. Yang kedua harus tepat waktu. Jadi sesuai misal waktu yang kita tentukan adalah misal itu habis subuh atau habis maghrib, yaitu harus kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Yang kemudian yang ketiga, mumpung kita di pondok ya, semangatnya masih besar, terus teman-temannya juga banyak yang sama juga dalam menuntut ilmu ya. Jadi kayak kita tadarus itu lebih semangat gitu, lebih gampang. Soalnya banyak temennya gitu. Saling semangat gitu ya. Iya. Jadi ya teman-teman, kalau ingin cepat khatam itu jangan membaca Al-Quran di waktu luang, tapi meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Terus tetap istiqomah dalam membaca Al-Quran meskipun hanya 1 lembar aja. Karena di bulan Ramadan itu, pahala itu berlipat-lipat ganda di depan mata. Dan sekian dari episode kali ini. Kembali lagi di episode selanjutnya di Rapot Ramadan Podcast. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.